Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Cek. Liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tiada bosan-bosannya kita ini mengingatkan anak-anak kita agar menghindarkan hal-hal yang jelek dan berusaha menjadi anak yang baik. Tentu saja semuanya itu tidak bisa terlaksana kalau orang tua atau para pendidik tidak memberi contoh kebaikan lebih dahulu. Mari kita kenang firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau berkata dengan perkataan yang jujur. Inilah yang merupakan kunci rahasia keberhasilan para pemimpin. Kalau para pemimpin itu beriman, bertakwa dan jujur, insya Allah apa yang dipimpinnya itu menjadi baik dan berbarokah. Seorang guru yang beriman, bertakwa dan jujur akan mudah menyampaikan ilmu kepada para siswanya. Seorang pemimpin akan menyampaikan visi misi kepemimpinannya dengan gampang apabila diiringi dengan iman, takwa dan kejujuran. Anak-anak harus kita ajari menghindarkan hal-hal yang dilarang. Bagaimana dalam pertemuan yang lalu, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kehidupan di waktu pagi, ketika anak bangun tidur, ketika pergi ke kamar mandi dan sebagainya. Marilah kali ini kita hindarkan anak-anak kita ini dari kebiasaan yang jelek, yaitu minum minuman keras dan narkoba. Kalau kita lihat pada saat Persebaya bertanding melawan Persib di Bandung, ini anak-anak remaja ya, rata-rata remaja itu datang ke Bandung hanya bondo nekat Pak RT ya. Bondo nekat, tak bondo apa-apa. Ada yang cuma punya uang 10.000 berangkat ke sana, bondonya hanya nekat. Tapi tidak apa-apa kalau hanya keberanian itu saja, tapi yang jelas merusak. Di kampung-kampung yang dilewati oleh kereta apinya dilempari batu rumah-rumahnya, akhirnya pulang dibalas banyak yang terluka. Ini sudah menunjukkan kebobrokan moral. Kenapa demikian? Karena kebanyakan anak-anak yang mengikuti acara-acara seperti itu sudah lupa dengan Tuhannya, sudah lupa dengan Allah yang Maha Kuasa, sudah lupa diri, hanya emosi saja. Dan tidak sedikit di antara mereka itu yang sudah mengkonsumsi minuman keras. Kalau dahulu belum ada media elektronik yang seperti sekarang, maka anak-anak itu tidak kenal narkoba, tidak kenal minuman keras. Kenalnya itu baru setelah mereka dewasa. Nah, sekarang ini anak-anak sudah kenal. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa khamr itu dikaitkan dengan masalah syirik, iman kepada Allah dan beribadah kepadanya. Disebutkan pula sifat khamr itu rijsun, kotor, menunjukkan bahwa khamr itu sangat buruk. Tapi kalau buruk itu mudah sekali berpengaruh dan menjalar. Baik sulit mempengaruhi. Ada anak baik jarang tertular yang lainnya. Tapi kalau ada anak jelek, cepat sekali menjalar. Su'ul khuluqi yu'di, kata peribahasa Arab. Jadi perbuatan yang jelek itu mudah sekali menjalar. Minum khamr itu perbuatan setan, berarti sangat amat buruk. Kemudian kita disuruh menjauhinya. Ayat yang mengkaitkan suruhan menjauhi dengan harapan mendapat kemenangan.
Jadi kalau kita itu meninggalkan itu akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Tapi kalau kita melanggar, maka tentu akan mendapatkan kerusakan. Ketika pertama kali diharamkannya khamr, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan larangannya itu dengan cara bertahap. Jadi pertama tidak dilarang. Karena saat itu agama Islam baru dikenal oleh bangsa Arab, oleh orang-orang Mekah. Maka ketika surat Al-Baqarah ayat 219 diturunkan, itu ada pertanyaan dari para sahabat tentang khamr. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya khamr itu? Nah, sekarang ini kan banyak orang mengira khamr itu kalau tidak mendem tidak haram gitu. Ini salah. Setetes pun kalau khamr itu haram. Begitu. Maka ketika ditanya soal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan firman Allah, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, wa yas'alunaka madza yunfiqun, qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, semula itu memang tidak dilarang secara mutlak, tetapi kemudian berat tahap. Setelah tidak dilarang tapi ditunjukkan gambarannya bahwa ini bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu tahap berikutnya surat An-Nisa ayat 43 menerangkan tentang khamr harus dijauhi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Artinya jangan pula kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali berlalu saja hingga kamu mandi. Para jamaah, ayat ini menunjukkan bahwa larangan itu sudah mulai bertahap. Yang semula tadi dijelaskan gambarannya begini, selanjutnya dijelaskan kalau masih mendem, masih mabuk, jangan mendekati sholat. Belum dilarang. Kemudian diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dari Ali, bahwa Abdurrahman bin Auf membuat makanan dan mengundang kami serta memberi minuman kepada kami, khamr, dan kami pun meminumnya. Lalu tibalah waktu sholat, mereka menyuruhku ke depan menjadi imam. Lalu aku membaca Qul ya ayyuhal kafirun, tidak selesai-selesai, mumet tidak selesai-selesai. Maka turunlah ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi tidak boleh. Saat itu ada para sahabat itu sedang diberi jamuan makan, ada minumannya, minuman khamr. Mereka minum, kemudian salah satunya menjadi imam, dan ternyata yang imam itu masih setengah mabuk, sehingga membaca surat Al-Kafirun nggak habis-habis. Wa abudul matabutun walam tu abudun ma'abud walaan abudun, dan tentek. Ini orang tidak mabuk aja kadang-kadang kalau ingatannya tidak kuat bisa lupa kok, apalagi ini mabuk. Nah, lalu turun ayat itu, jangan dekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kemudian berikutnya, tahap berikutnya adalah larangan, karena berbahaya, merupakan pekerjaannya setan. Turunlah ayat 90 surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan
wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, ini sudah lebih jelas lagi al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi kalau kita tinggalkan itu, kita beruntung. Nah, ini anak-anak kita belum paham itu kalau tidak dijelaskan oleh orang tuanya. Tapi jangan sampai berbalik arah, artinya menyuruh melarang anaknya minum tapi orang tuanya peminum. Ya jangan, ini sama juga bohong. Banyak terjadi demikian itu. Ada anak, saya pernah bercerita di sini berkali-kali, ada seorang siswa dipanggil gurunya, kenapa kamu kok merokok? Orang tuanya dipanggil, ternyata apa jawab bapaknya? Memang saya jatah Pak, pokoknya tidak lebih 1 plek. Ini 1 hari. Lah ini orang tua yang keliru. Nah, tapi ada orang tua yang melarang anaknya merokok tapi dia perokok, melarang anaknya minum tapi dia peminum. Ini tidak didengar oleh anaknya. Melarang anaknya main judi tapi tiap hari anaknya disuruh beli kupon tombokan. Nah, ini sangat berbahaya. Maka dari itu harus kita ajarkan kepada anak-anak dengan cara memberi contoh lebih dahulu kepada anak-anak kita. Lalu berikutnya dijelaskan dengan tegas dalam surat Al-Maidah ayat 91, lanjutan dari ayat tadi, yang artinya sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran kamu minum khamr dan berjudi dan menghalangi kamu sekalian dari mengingat Allah dan sholat. Berhentilah kamu sekalian dari minum khamr itu. Nah ini, jadi apakah kalian tidak mau berhenti? Fa'al antum muntahun, maka apakah kamu tidak mau berhenti? Ini diingatkan oleh Allah dengan tahapan-tahapan yang seperti itu. Nabi SAW bersabda, man syariba khamran kharaja nurul iman min jawfihi, rawahu Tabrani. Siapa yang minum khamr maka akan hilang cahaya iman dari lubuk hatinya. Nah ini, cahaya iman mulai hilang. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, khamr itu pangkal perbuatan keji. Barang siapa meminumnya maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Jika ia mati dan khamr masih di perutnya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Umar. Kemudian dari hadis yang lain disebutkan, khamr itu pangkal perbuatan keji dan sebesar-besarnya dosa. Barang siapa minum khamr, ia pasti meninggalkan sholat, bahkan bisa menggauli ibunya, bibi dari saudara laki-laki dan bibi dari saudara perempuannya. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Kemudian hadis yang lain, man mata wa huwa mutminu khamrin laqiyallahu wa huwa ka'abidin wasanin. Siapa yang mati sedang ia kecanduan khamr, Allah akan menjumpainya seperti penyembah berhala. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Kemudian hadis yang lain menjelaskan Rasulullah SAW melarang duduk pada hidangan yang terdapat padanya khamr. Juga Rasul melarang seorang makan hingga perutnya bengkak karena kekenyangan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Hakim dari Ibnu Umar. Kemudian yang terakhir, hadis dari riwayat Tabrani dari Sa'id bin Yazid, man syariba muskiran maka lam yakbalillahu lahu sholatan arba'ina yauman. Barang siapa minum minuman apapun yang memabukkan, Allah tidak akan menerima sholatnya 40 hari. Hadis riwayat Tabrani dari Sa'id bin Yazid. Para jamaah yang demikian ini mari kita jelaskan pada anak-anak supaya mereka itu tidak terpengaruh. Anak sekolah sudah banyak yang di dalam tasnya itu menyimpan minum-minuman keras walaupun dibungkus dengan botol aqua. Nah ini kadang-kadang diadakan operasi itu menemukan
terutama anak-anak tingkat sekolah menengah atas. Ini sudah mulai gampang terpengaruh oleh yang demikian ini. Jangan sampai beranggapan kalau nggak mabuk nggak haram. Karena Nabi bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Tiap-tiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. Nah ini, mari kita hindarkan anak-anak kita dari yang demikian ini. Kemudian kalau kita kebetulan jadi pejabat kampung, ketua RT, ketua RW misalnya, ya berhasil membersihkan kampungnya itu dari minuman keras, sangat bagus, pahalanya sangat besar karena bisa menyelamatkan warga sekampungnya. Iya, karena kadang-kadang kita itu tidak senang tapi tidak punya kemampuan untuk mengusir. Nah kalau kebetulan jadi ketua RT, ketua RW atau lurah atau camat, itu kan punya kewenangan untuk mengusir. Nah ini supaya tidak mengadakan minum-minum di sembarang tempat. Kita jelaskan kalau itu haram menurut agama kita. Kalau mungkin ada yang menghalalkan, ya berarti bukan dari agama Islam. Ya, Islam jelas melarang. Nah, biasanya yang minum ya agamanya Islam, tapi melanggar. Nah ini kita ingatkan, kita mengingatkan dapat pahala. Kalau dia nurut, tidak nurut ya urusan mereka. Yang penting kita sudah lepas dari dosa itu. Ada di suatu kampung banyak orang minum. Ketika saya tanya, loh apakah tidak ada tokoh masyarakat yang bisa mengingatkan? Jawab yang saya tanya itu, Pak, di kampung ini kebetulan tidak ada tokoh yang jadi panutan. Pak RT ini ya dia malah Pak Mudi ini merah-merah loh ya apa ini. Loh, ini di satu kampung di kota Surabaya ini ada yang begitu. Nah, kalau sudah demikian runyam ini parah sekali. Maka kita ini harus berusaha hindarkanlah yang demikian itu dari kampung kita, dari anak-anak kita. Kita ini kan menyelamatkan anak-anak. Anak-anak ini adalah generasi calon pemimpin di masa depan. Itu kata Mustafa Al-Ghulayai. Mustafa Al-Ghulayai itu penyair dari Mesir. Dia katakan, Subhanul Yaum Rijalul Waqt. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di hari esok. Nah kalau sekarang sudah rusak, bagaimana masa depan bangsa kita? Nih, Shauqi Beg menulis syair yang indah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya tegaknya suatu bangsa itu karena akhlak bangsa itu. Kalau akhlaknya hilang, pergilah atau hilanglah negara itu. Jadi orang-orang luar, musuh-musuh Islam itu sekarang sudah mengerti Islam itu tidak bisa dilawan dengan senjata. Senjata yang apapun besarnya, hebatnya, tidak takut kaum muslim, bahkan mati lebih senang. Iya kan? Nah, cara menghancurkan bagaimana? Lewat kerusakan moral, kerusakan akhlak ini bisa menghancurkan generasi muda di masa yang akan datang. Maka mari kita hindari ini. Jangan sampai anak-anak kita itu rusak, terutama oleh minuman keras. Saya pernah terkejut. Ini kira-kira ya 8 tahun yang lalu terjadi. Saya terkejut, betul-betul terkejut. Seorang mudin di kampung, umurnya sudah 80 tahun, dibunuh oleh seorang anak remaja lulusan SMA. Loh kok tega membunuh, padahal perkaranya sangat kecil. Jadi Pak Mudin tadi keluar dari rumah, mau pergi ke kelurahan sebagai tukang bersih-bersih di kelurahan, ternyata dibunuh oleh anak remaja itu. Setelah tertangkap, ditanya, sebelum membunuh dia minum minuman keras dulu sampai mabuk, sehingga ketika membunuh itu tidak ada perasaan takut, kasihan dan sebagainya. Setelah sadar baru menyesali kesalahan-kesalahannya. Loh ini bahayanya. Makanya kalau sudah minum minuman keras, bisa juga yang asalnya tidak berzina jadi berzina. Ini mari kita hindarkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pagi ini. Saya mohon masukan saran interaktif dari para jamaah. Saya persilakan. Monggo dimulai dari kanan. Ini Pak Agus dulu boleh. Ayo silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan kerusakan moral anak-anak, Pak. Nah, jadi gini,
pengen nilai kejujuran sekarang tuh hampir ditampilkan yang orang-orang yang jujur tersisih. Jadi kalau kita mau ngomong jujur ke atau ke departemen atau ke lembaga-lembaga itu justru kita akan disisihkan, dipojokkan, karena itu akan membongkar suatu permasalahan yang jauh lebih besar dan korbannya akan banyak. Bagaimana anak-anak generasi yang akan datang itu ditanamkan rasa kejujuran dan kebenaran lurus supaya melekat. Jadi jangan sampai nanti setelah itu dia pandai punya sifat yang tidak jujur itu Pak. Karena waktu ujian kan dia diajarkan pada gurunya kan tidak jujuran untuk nilai yang bagus ya. Solusinya bagaimana Pak? Terima kasih, bagus. Ini masalah yang sangat pelik ini ya. Jadi kita ini oleh Allah diperintahkan agar jujur. Wal yaqulu qaulan sadida, maka hendaklah kalian berkata, dalam mereka berkata dengan perkataan yang jujur. Tapi di sekolah diajarin tidak jujur, kata Pak. Betul ya Pak ya, itu ya, kira-kira begitu. Pokoknya yang penting nilainya, bagaimana caranya bermacam-macam. Nah, ini harus kita mulai dari diri kita Pak. Ya, pertama para pemimpin, kedua guru-guru, para orang tua harus melatih kejujuran itu. Ya harus dilatih Pak. Ya tidak bisa semudah ini kita bicara, mudah begini, semudah ini kita melaksanakan, tidak. Tapi kita berusaha. Jangan sampai kejujuran itu hilang dari muka bumi ini. Sebab kalau kejujuran itu sudah tidak ada, susah, sudah susah. Seperti kita ini mengurus suatu yayasan, mengurus suatu sekolah. Kalau dia didasari dengan rasa jujur, mengharap ridho Allah, dengan iman dan takwa kepada Allah, berhasil. Tidak akan ada geger-gegeran, karena dimusyawarahkan. Coba ini sekolah besar-besar dirusak dengan ini ada kontra antar pengurus dan sebagainya, akhirnya anak jadi korban. Kalau kita itu sama-sama mengharap ridha Allah, didasari dengan keikhlasan, keimanan dan ketakwaan, tidak akan terjadi itu di sekolah-sekolah Islam. Kenapa kok terjadi begitu ya? Karena saling mempertahankan pendapatnya bukan untuk mencari keridhaan Allah. Nah ini, tolong yang demikian ini mari kita siasatilah, ada kejujuran Pak ya. Ya memang seringkali kita ini jujur tersisih. Tapi tidak usah takut, walaupun tersisih Allah tidak menyisihkan kita. Ya itu saja yang penting. Anak-anak juga kita ajari demikian. Nah, karena mulainya itu kan dari bermain sudah tidak jujur. Ya bermain apa? Permainan anak-anak itu kalau sudah tidak jujur, nanti seterusnya tidak jujur. Ada bagian di ayo buka bersama dengan teman-temannya. Yang tidak jujur tadi akan melihat teman saya kok dicuri ikannya, dimasukkan piringnya. Sudah calon koruptor ini. Ya silakan mungkin yang lain. Pak Hamzah mungkin ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah minuman keras tadi, Pak Ustadz. Sebenarnya itu di kampung-kampung itu kalau sudah melean di atas jam 10, tiap gang di kampung di Surabaya ini itu biasanya minum dengan gelas aqua dan ceret kopi. Sebenarnya itu bohong itu. Sebenarnya yang mereka minum itu adalah alkohol. Itu Pak. Iya. Sehingga kalau ada orang jualan dengan membawa gerobak, itu biasanya dia paksa memaksakan aktivitas. Iya. Khususnya untuk masyarakat yang dituakan di kampung. Iya. Itu tegur, dan kalau dia melawan ya serahkan kepada pihak polisian. Tujuannya supaya peredaran pemabuk di kampung-kampung itu secara bertahap dan bertahap itu bisa selesai Pak. Itu juga pengalaman di saya punya kampung itu sekarang itu sudah tidak ada yang kayak gitu-gitu itu. Jadi mungkin kampung lain juga bisa diterapkan begitu Pak Ustaz. Ya. Hanya begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bagus sekali ini Pak Hamzah ini kebetulan sebagai RT berhasil memberantas minuman-minuman keras
di kampungnya. Karena beliau punya siasat itu tahu itu. Kalau dibujui oleh warganya tahu ini. Kebanyakan minum dengan kemasan ceret dan gelas aqua. Tapi ternyata yang diminum itu adalah alkohol. Maka ini para pimpinan kampung harus tahu. Jadi kalau ada anak minum-minum diingatkan, rek sing diombe kok apa rek? Tanya begitu lah. Kalau dibutuhkan loh, ini teh kok baunya gini. Nah, tolong diberi gambaran-gambaran bahwa itu berbahaya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini memang harus punya kekuasaan dan keberanian ini. Makanya kalau jadi RT yang berani, orangnya gagah seperti Pak Hamzah pas itu ya. Ini kalau tidak berhasil salah ya, tapi alhamdulillah beliaunya berhasil. Mudah-mudahan RT-RT yang lain juga begitu, tahu. Jangan nanti malah membela, oh enggak kok itu yang diminum cuma teh, padahal bukan teh. Nah ini, jadi kita harus bersama-sama seluruh masyarakat, elemen masyarakat, mulai dari guru, orang tua, pemimpin kampung, tokoh-tokoh masyarakat, semua itu memberi contoh. Nah, kadang-kadang tokoh masyarakatnya sendiri tidak bisa memberi contoh. Tokoh masyarakatnya malah menyewakan itu Pak, play system ya, PlayStation ya, PlayStation. Anak-anak di kampung malah curi uang orang tuanya untuk nonton main PlayStation itu, main PS istilahnya sekarang itu. Yang punya tokoh masyarakat lah ini nggak bisa jadi panutan, hanya cari duit itu Pak Ji. Ini mohon kita, kalau kita mendengar suara ini dan mendengar ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi tentang minuman keras yang begitu sangat berbahaya, tentu kita harus bisa menghindarkan dari keluarga kita dan dari masyarakat kita. Memang untuk memulai itu dari diri kita. Ibda binafsik, kata Rasulullah, mulailah dengan dirimu. Summa biman ta'ulu, kemudian kepada orang yang di bawah kepemimpinan atau kekuasaan. Mungkin yang lain? Ayo Mas Wasian. Ini generasi muda yang ikut. Bapak mungkin ada pertanyaan, silakan. Cukup? Cukup, masih ada? Ya silakan Pak Kohar ya, ini lakonnya Iya Ustaz. Ya silakan. Ini Ustaz, masalah minuman keras itu kalau di kampung saya Ustaz, ini kalau diingatkan, zaman itu jadi apa itu. Nah itu gini, kalau kita itu mengingat itu tidak berani, soalnya apa, diancam Ustaz. Jadi itu ada 4 kampung, 4 gang itu pokoknya jadi satu jadi itu. Jadi tiap hari itu minum gitu ya. Jadi yang lain itu mengingat tidak berani Ustaz, walaupun tahu ke masyarakat itu. Tolong jelaskan. Ya, terima kasih Pak Kohar. Jadi Pak RT di 4 kampung tadi harusnya berkongsi untuk berusaha menghindarkan itu, mengusirnya, walaupun kata Pak Hamzah tadi dengan cara bertahap. Ya, pertama digambarkan kerusakannya sendiri itu bagaimana bahayanya terhadap diri mereka sendiri, lalu bagaimana bahayanya terhadap orang kampung. Nah, kalau sudah diingatkan bertahap masih tidak kena, ya biar urusannya polisi begitu Pak ya. Itu. Ini padahal Pak Kohar ini pendekar ini tuh. Sungkan mengingatkan, kenapa nanti ya resikonya ini ya. Padahal pendekar silat beliaunya ini. Apalagi yang bukan pendekar katanya ya. Ya ini semuanya perlu kerjasama. Kalau kampung seluruhnya itu bertekad untuk menghilangkan narkoba, bebas minuman keras dan narkoba di kampungnya, insya Allah bisa. Kalau hanya sebagian saja ya bisa dimusuhi, diancam tadi Pak Kohar. Saya tahu walaupun beliaunya tidak takut, dia pendekar, anaknya juga polisi. Ini keluarganya banyak yang pejabat ya, tapi ya tetap kalah dengan aturan kampung kan begitu Pak ya. Jadi masyarakat yang berkuasa di kampung itu hendaklah bisa mengaturnya dengan secara yang baik sehingga tidak terjadi kebiasaan minum minuman keras di kampung kita masing-masing. Masih ada Pak? Sudah ya, cukup ya. Hari sudah mulai siang, matahari sudah mulai membersih di ufuk timur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.